butuh sama Allah. Karena kalau kita butuh, pasti kita akan nunggu-nunggu nih. Kalau kita ngerasa butuh sama Allah, pasti kita akan lebih ringan untuk datang kepada Allah. Cuman kenapa kita selalu ngerasa butuhnya pas lagi ada masalah? Bukankah hidup kita itu sebetulnya dalam banyak masalah? Dan masalah itu sebagian besarnya kita belum sadari karena belum terjadi mungkin. Kita selalu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang Allah, bahkan bukan kadang, sering Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari, sehingga kita pikir gak ada masalah. Padahal masalah itu datang kepada kita. Allah bentengi kita dengan sholat kita yang sebelumnya. Sehingga pas masalah datang, akhirnya dia mental lagi. Datang lagi masalah, hilang lagi, datang lagi. Itu lebih sering daripada masalah yang udah datang kepada kita, kemudian Allah angkat setelah kita ngerasain. Malah lebih sering kita belum sempat merasakan masalah, udah Allah angkat masalahnya. Cuman kita gak sadar. Makanya Allah mengatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah dari hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakannya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ada yang diangkat masalah itu sebelum hamba itu merasakan masalah ini. Jadi sering justru Allah itu sebetulnya menghindarkan kita dari masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari sakit, penyakit. Sering menghindarkan kita dari banyak hal. Cuman Allah gak pernah ngomong gini, hei hambaku, ini udah ya, satu masalah aku hindarin nih. Kamu bersyukur gak sih? Ya bersyukur Allah, alhamdulillah gitu. Terus ini hambaku, kalau Allah mau ngomong kayak gitu, kayaknya kita gak sempat ngapa-ngapain. Kenapa? Sehari mungkin 1000 kali Allah akan ngomong kayak gitu kepada kita. Dihindarkan. Baik masalah yang menimpa kita secara personal, ataupun masalah yang menimpa kita secara kolosal. Baca deh sains tentang astronomi. Dalam semalam itu berapa asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin ukuran mobil aja. Walaupun ukurannya gede terus pas sampai bumi karena terkikis oleh gravitasi jadi seukuran mobil, kena rumah kita, kan lumayan tuh. Bayangin, kalau Allah tidak menghindarkan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi di dalam surat Al-Muluk. Apakah kalian merasa aman? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Terus siapa yang memberi kalian minuman, memberi kalian udara dan segala macam. Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita gak ketularan, yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita gak sadar aja. Bukankah kita sering harusnya dijenguk oleh teman kita, malah kita yang menjenguk dia kan ya? Sama kayak saya sama teman pergi misalnya lagi ke Batu Karas. Ternyata kita sama-sama digigit nyamuk di sana mah. Nyamuk DBD. Pas udah digigit nyamuk pulang, baru di jalan dia udah sakit. Akhirnya pas sampai di Bandung saya ngejenguk dia. Walaupun seminggu kemudian dia jenguk saya sih. Tapi setidaknya harusnya mungkin bukan saya doang, saya, dia dan beberapa teman yang lain rata-rata pernah kegigit nyamuk lah karena di sana banyak nyamuk. Cuma kenapa kita berdua doang yang sakit walaupun dia duluan kemudian saya. Bayangin kalau yang lain juga kena. Yang lain yang gak kena DB itu mungkin ngerasa, saya mah gak kena sakit. Padahal mungkin dia pantas juga untuk dirawat di rumah sakit. Tapi Allah menghindarkan musibah itu dari dia. Dia aja yang gak sadar. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari. Setiap detik kita butuh kepada Allah. Sehingga setiap kali Allah panggil, udah saya emang butuh sama Allah. Udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara zahir, emang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih. Banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Nggak nyaman hatinya, perasaannya, lagi tadi mungkin baru rame dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, baru ngalamin sesuatu yang nggak nyaman. Hayalah sholat, udah datang aja ke Allah karena ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita. Itu pasti. Tapi kalau kita nggak pernah ngelibatin Allah, nggak usah nuntut Allah. Allah akan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu nggak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya males-malesan, sekedar menunaikan kewajiban doang dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah, pasti kita akan ngerasa lebih nyaman.
lebih semangat untuk sholat. Dan kalau perlu gini aja nih, begitu azan ingat masalah. Apa yang kita pengen, masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya pengen lamar kerja. Datang ke Allah, Allah saya pengen dapat kerja. Minta ke Allah. Terus Allahu Akbar lagi. Saya pengen punya anak. Allahu Akbar lagi. Saya pengen apa gitu. Setiap Allahu Akbar minimal belajar ada pengennya dulu nih. Dan insya Allah selalu kita butuh Allah. Dan gak usah khawatir, pedagang banget sih. Asal datang ke Allah minta sesuatu. Gak masalah. Allah itu suka dimintai. Allah itu suka dicurhatin. Allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan Allah. Istilah bahasa Arabnya itu ilhah. Allah itu suka kepada hamba yang suka ilham. Tapi bukan bermain-main dengan Allah. Karena kita ngerasa Allah mah tempat segala meminta. Semuanya ada di sisi Allah. Kebaikan itu ada semuanya di sisi Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada masalah? Salat. Ada masalah? Salat. Makanya hadisnya apa kata sahabat? Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau lagi ada masalah sedikit, salat, segera salat. Kita bisa nyebutnya salat hajat, bisa menyebutnya salat istikharah, bisa menyebutnya salat sunnah mutlak, apapun lah yang penting salat. Ada masalah dikit, salat. Nunggu teman, kok nggak datang-datang ya? Mudah-mudahan dia nggak kejebak macet. Salat aja nunggu sambil nunggu. Apapun, belajar akrab sama Allah gitu. Dikit-dikit miss call Allah gitu. Dikit-dikit telepon Allah, dikit-dikit SMS sama Allah, dikit-dikit curhat sama Allah. Belajar akrab deh sama Allah. Dengan demikian, kita akan ngerasa sholat itu break banget buat kita. Tapi kalau kita nggak akrab sama Allah, nggak break. Kayak kita mau ketemu seseorang yang kita nggak terlalu kenal dan canggung juga, dan kita juga agak nggak terlalu nyaman dengan dia karena banyak hal tentang dia yang kita belum tahu. Akhirnya pas mau ketemu dia kan jadi beban tuh. Kayak kita mau audisi misalnya, apalagi mau audisi gitu. Kita tahu nih hari ini suara saya serak banget nih mau audisi. Ketemu sama Ahmad Dhani, Anang, dan segala macam, Agnes Monica gitu kan ya. Terus pas udah lagi audisi, gimana lagu saya, hancur banget atau gimana? Kan gitu nanya gitu. Kata yang lain, kalau aku sih yes, nggak tahu Anang gitu. Nah baru kan jadi, kalau kita mau ketemu seseorang yang kita nggak kenal, kita takut, kita nggak akrab sama dia, pasti nggak nyaman. Tapi kalau ketemu sama seseorang yang kita sayang, kita cinta, kita akrab, kita udah soulmate banget, pastinya nyaman. Kayak kita mau ketemu teman, ada teman baru, ada teman lama. Teman baru mah belum kenal, mau dikenalin nih. Atau baru kenalan lewat WA atau lewat sosial media, mau kenalan. Kan nggak selalu nyaman ya. Tapi kalau ketemu teman lama yang udah lama nggak ketemu, tapi dia sahabat kita banget, soulmate kita banget, kan di semangat gitu mau datang. Ketemu di mana? Di TSM misalnya. Jam berapa? Jam 1 siang gitu. Nggak masalah. Jam berapa juga? Jam 11 malam, jam 12 malam. Kenapa? Karena nyaman. Kalau kita akrab sama Allah, kita datang ke Allah tuh nyaman. Kalau kita datangnya ke Allah nggak nyaman, pasti kita nggak akrab sama Allah. Kenapa nggak akrab sama Allah? Jarang curhat sih sama Allah. Kenapa nggak akrab sama Allah? Nggak ngerasa butuh sama Allah. Kenapa nggak akrab sama Allah? Jarang miss call Allah. Coba miss call Allah atau calling Allah deh. Insya Allah akan semakin akrab. Makin akrab ngomongnya makin nyaman. Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi inni khiftul mawaliya min warai Rabbi wa kanat imraati aqira Rabbi fahabli min ladunka waliya Rabbi waj'alhu Rabbi radhiya. Kita Rabbi aja terus. Teman kalau berdoa itu manggil Allah itu apa? Ya Allah. Itu kurang akrab. Kalau manggil Allah itu boleh ya Allah tuh, tapi doa ya Allah itu mah doa yang tegas dalam kondisi yang benar-benar sulit ya. Tapi kalau sehari-hari mah pakainya Rabbi, Tuhanku gitu. Sama kayak Sulaiman, Rabbi. Ada masalah dikit, Rabbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Rabbi, Ilahi. Ilahi itu lembut banget. Ilahi.
Ngomong gitu, Ilahi, saya ini lagi ada masalah. Ilahi, saya lagi kayak gini. Ilahi, saya lagi kayak gitu. Terus saja sering-sering. Makin sering kita menyebut ilahi, 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 makin akrab. Makin akrab, makin gampang kita untuk menikmati break sholat kita. Makanya Nabi itu saking akrabnya sama Allah, begitu mendengar suara azan, bahagia. Ali bin Abi Thalib itu mendekati waktu sholat, udah bahagia duluan. Kenapa Ali kok senyum-senyum? Bentar lagi mau ketemu Allah, gitu. Kenapa senyum-senyum? Bentar lagi mau sholat. Kenapa senyum-senyum? Bentar lagi mau azan, bahagia. Bukan begitu azan, lah kok azan sih jam segini juga? Bukan. Kenapa? Karena dia akrab sama Allah. Jadi ngerasa butuh, ngerasa akrab, itu ngebantu banget. Kemudian belajar menikmati sholat. Tentunya kita nggak bisa menikmati sholat kalau kita nggak tahu makna dari setiap bacaan sholat kita. Teman-teman tahu arti dari setiap bacaan sholat? Mungkin sebagian tahu, sebagiannya nggak ngeh. Makanya coba baca dulu deh. Ketika ada waktu senggang, baca arti bacaan sholat. Apa arti inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Apalagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apalagi kalau kita tahu bukan cuma artinya, tapi keutamaan dari setiap zikir itu. Itu akan menikmati banget. Kita tahu keutamaannya, sama kayak kita menikmati sebuah lagu yang kita banget. Lagu yang kita banget. Atau film yang kayak ngisahin masa lalu kita. Pernah nonton yang tenggelamnya kapal Van der Wijk? Saya nonton itu kayak nonton diri sendiri misalnya gitu ya. Kenapa? Itu mah saya banget. Akhirnya sekarang saya survive. Jadi sastrawan. Sejak saya jadi sastrawan, saya banyak karya-karya. Akhirnya dia jadi datang lagi ke saya, pengen balik lagi. Cuman sudah tertutup pintu hati saya buat dia misalnya. Nah coba gimana orang baper nonton film yang dia banget. Karena dia tahu ceritanya, alurnya. Begitu juga baper ketika dengerin lagu yang liriknya dia banget. Begitu juga kalau kita menghafal dan tahu makna dari zikir sholat kita. Itu akan jauh lebih menghayati. Apalagi kalau kita tahu fadilahnya. Fadilah membaca surat ini, fadilah membaca zikir ini. Kita akan pakai semua itu termasuk doa ketika sholat. Sesuai dengan masalah. Begitu ada masalah, oh doanya ini. Ada masalah itu doanya. Jadi variatif, sholat kita tuh kaya gitu. Enggak monoton itu aja, asal sujud pasti subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu mah udah di luar kepala jadi enggak menghayati. Coba tambahin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi plus doa yang kita lagi ada masalah. Contoh masalah hutang gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal termasuk min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sama kayak saya misalnya sholat menjelang perform. Mau ceramah misalnya. Berarti sholat itu saya doanya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani diulang berkali-kali supaya saya mudah menyampaikan kebenaran yang Al-Qur'an dan hadis sehingga bisa diterima dan menjadi amal jariah. Ini sesuai dengan request kita banget. Artinya kita hafal dan tahu artinya. Dan tahu fadilahnya. Contoh fadilah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu sama dengan kalau kita baca itu malaikat berebut untuk mencatat, ya. Jadi kalau teman-teman sami Allahu liman hamidah kata imam, Allah mendengar orang yang memujinya. Kan itu artinya sami Allahu liman hamidah. Kalau kita nggak tahu, biasa aja sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita tahu pas imam bilang sami Allahu liman hamidah. Oh gitu ya. Rabbana walakal hamd gitu kan? Allah mendengar siapa yang memujinya. Langsung kita Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau segala puji bagimu. Kenapa? Karena Allah lagi dengerin nih. Kita menghayati itu. Begitu imam mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dalam hati mengatakan, ya benar banget Allah segala puji. Semuanya baik di sisi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita maknai dalam hati kita. Maliki Yaumiddin. Ya Allah pada hari itu selamatkan saya. Yaumuddin, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bilang dalam hati kita, emang siapa lagi selain Engkau ya Allah? Kan
Kan di situ mengatakan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus kita membatin, siapa lagi selain engkau ya Allah, engkaulah satu-satunya. Kalau kita sibuk kayak gitu, sholat kita tuh akan nikmat banget. Sholat kita tuh akan dihayati banget. Sehingga karena kita menikmati sholat, kita jadi larut. Ketika kita larut, perasaan kita larut, spiritual kita larut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ketenangan. Yang ketenangan itu sebetulnya solusi paling konkret untuk masalah-masalah kita. Nih, ada contoh dari generasi tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair. Tahu Urwah bin Zubair? Anak siapa? Anak Pak Zubair. Urwah bin Zubair. Cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Generasi kedua namanya generasi tabi'in. Nah, Urwah bin Zubair di usianya yang sekitar 60-an tahun pernah diuji oleh Allah dengan sakit, kalau di zaman sekarang mungkin mirip dengan kanker, tapi di kakinya atau tumor gitu ya di kaki. Sehingga para tabib yang diundang ke istana raja, waktu itu dia lagi diundang ke istana raja di Damaskus, sampai di sana ketahuan dia sakit, akhirnya dirawat di sana di Damaskus, nggak pulang ke Madinah. Raja ngundang tabib-tabib ahli dari semua negeri termasuk dari Cina gitu. Kalau sekarang mungkin dokter spesialis. Undang nih dokter-dokter. Pas diundang di istana raja, para dokter ini, tim dokter menyimpulkan kakinya Urwah harus diamputasi. Kenapa? Karena tumornya itu udah tumor ganas. Kalau nggak diamputasi, nanti virusnya, bakterinya akan menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya mereka bilang ke Urwah, ya Urwah, kakimu itu sudah parah dan harus diamputasi. Bagaimana pendapatmu? Kata Urwah, lakukanlah apa yang menurut kalian baik. Saya berlindung kepada Allah SWT. Udah, akhirnya siap nih, tim dokter udah siap mau amputasi Urwah. Dibaringkanlah Urwah di atas tempat tidur. Lalu mereka bawa satu botol minuman khamar. Kata tabib, ya Urwah, minum ini. Apa ini? Kata Urwah, ini khamar. Ma'azallah, kata Urwah, demi Allah saya tidak akan minum khamar. Kata dokter-dokter, ini minum ini supaya kamu teler sehingga gak merasakan sakit ketika dipotong kakimu. Kata dia, demi Allah, saya tidak mau sembuh dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Lagi pula kalau pikiran saya hilang, bagaimana saya akan mengingat Allah? Kata Urwah, ya udah kalau kamu nggak mau dengan barang yang haram, ini ganti aja bius. Tadi ditawarin pertama kamar nggak mau, sekarang bius. Kami kasih kamu bius, dia kayak apa? Diusap di wajahnya, di hidungnya, kemudian dia nanti pingsan. Ini apa ini bius? Kalau kamu pakai ini, kamu akan pingsan, nggak sadarkan diri, sehingga kamu nggak ngerasain sakit ketika diamputasi. Apa kata Urwah? Demi Allah, sakit itu adalah kifarat dosa, dan saya tidak mau kehilangan kifarat dosa dengan cara tidak merasakan sakit ketika dipotong kaki saya. Saya akan belajar bersabar sehingga rasa sakit itu akan mengkifarat dosa-dosa saya. Kalau kita bilangnya, kifarat dosa kan banyak, bisa istighfar, bisa taubat, bisa ngapain harus gitu-gitu amat kan ya? Enggak, orang-orang soleh enggak akan memilih untuk mendapatkan kebaikan apapun, karena saking tamaknya kepada kebaikan dia ambil apapun kesempatannya. Saya mau ngerasain sakit supaya mengkifarat dosa, kata dia. Terus gimana ini? Enggak mau pakai bius? Enggak mau minum khamar, apalagi? Ya udah, panggil orang-orang, laki-laki banyak dipanggil masuk ke ruang itu. Kata Urwah, ngapain itu laki-laki pada masuk ke sini? Untuk memegang kamu supaya kamu tidak meronta-ronta ketika dipotong kakimu. Demi Allah saya tidak butuh mereka. Udah suruh keluar aja. Terus gimana? Saya akan sholat aja. Mudah-mudahan dengan sholat saya akan kuat. Bayangin, sholat itulah biusnya. Begitu mau dipotong, udah disiapin pisau untuk kulit, pisau untuk daging, dan gergaji untuk tulang. Gergaji loh. Dan gergajinya itu bukan gergaji kedokteran yang canggih sekarang. Gergaji besi itu tuh. Ditaruh di sebelah Urwah. Urwah ngeliatin, oh ini alat-alatnya. Wah, ini sholatnya harus panjang, ini mah 1 juz. Soalnya alatnya manual semua kan, jadi lama. Jadi sholatnya harus 1 juz. Allah, begitu saya udah sholat nanti kalian potong, kata Urwah. Ya, Allahu Akbar, sholat. Dalam satu riwayat disebut dia sholat, dalam satu riwayat disebut dia berzikir. Allahu alam. Dia sholat nih. Begitu mulai sholat, dokternya yang takut, dokternya yang khawatir nih, gimana nih? Belum pernah. Yang ngilu itu justru dokternya. Bukan pasiennya gitu. Mulai diiris dikit-dikit. Pas pertama diiris, Urwah nahan gitu sakitnya. Kerasa sakitnya, cuma dia lebih sibuk dengan mengingat Allah daripada ngerasain sakit. Bukannya nggak berasa. Karena kalau nggak berasa, saya agak kurang percaya ya. Tapi berasa, buktinya nanti Urwah pingsan. Cuman dia bisa nahan rasa sakit itu gara-gara sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Akhirnya
diiris kulitnya. Udah diiris kulitnya, mulai dagingnya. Kayak kita idul kurban gitu. Wah, irisnya ini mah setengah kilo atau sekilo. Di dagingnya. Yang paling berat itu begitu sampai di tulangnya. Mulai diambil gergaji. Sat, bunyi loh. Sampai orang di luar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan kami ngilu mendengar suara gergaji itu memotong tulangnya Urwah bin Zubair. Bunyi itu. Dia langsung terus dengan sholatnya. Begitu udah selesai, baru Urwah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kakinya udah terputus. Dan keringat dinginnya, air matanya. Lalu yang terakhir apa? Kakinya untuk menghentikan pendarahan akan dibenamkan di dalam minyak yang mendidih. Udah ada minyak mendidih di situ. Ya Urwah, ini tahapan terakhir. Apa? Minyak mendidih. Wah ya kalau gitu saya mau mengingat Allah lagi aja. Bukan sholat tapi zikir sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditaruhlah minyak di bawah kakinya Urwah. Kakinya dibenamkan. Begitu dibenamkan dia mengatakan la ilaha illallah. Pingsan. Saking sakitnya Urwah bin Zubair. Pingsan dari pagi sampai sore dia baru bangun dari pingsannya. Dan kemudian ketika dia bangkit dia tanya di mana kaki saya yang satunya. Diambil, dia lihat kakinya, dia katakan demi Allah. Belum pernah saya pakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah. Demi Allah, belum pernah saya melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang berdosa. Demi Allah, kaki ini adalah kaki itu yang melangkahkan tubuh saya ke majelis ilmu, ke rumah Allah, sholat berjamaah. Tetapi qadarullah, dia akan mendahului saya menghadap Allah dan insya Allah saya akan menyusul. Kata Urwah bin Zubair, innas sholat itulah yang menguatkan mereka. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urwah bin Zubair menikmati salatnya. Saking nikmatnya salat sampai dia bisa menahan sakitnya di gergaji tulangnya dalam proses amputasi. Tidak lama kemudian untuk menguatkan kesabaran Urwah, datang seorang laki-laki mengadu kepada Urwah. Dia curhat juga masalah dia. Dia bilang, ya Urwah, sebetulnya masalah kamu itu sepele dibandingkan masalah saya. Apa masalahmu wahai laki-laki? Kata dia, saya itu seorang ayah yang punya 7 orang anak. Punya seorang istri, punya banyak ternak. Kami tinggal di sebuah padang pasir. Hingga suatu hari, sekian tahun kami hidup bahagia, tidak kekurangan apapun, hingga satu hari datanglah ujian dari Allah. Hari itu terjadi badai padang pasir dan kita tahu badai padang pasir itu bisa menenggelamkan kota ya, bukan cuma rumah, kota aja tenggelam gitu. Riyadh, ibu kota Arab Saudi itu sering setengahnya itu hilang gara-gara badai padang pasir. Nah, terjadi badai padang pasir sampai akhirnya dalam badai itu saya kehilangan istri saya kehilangan 6 orang anak saya kehilangan rumah saya, dan saya kehilangan seluruh ternak-ternak saya kecuali tinggal 1 onta saja. Jadi yang masih selamat cuma 1 anak yang paling kecil masih bayi sama 1 ekor onta. Rumahnya habis, istrinya hilang nggak tahu di mana, anak-anaknya juga hilang. Dia cari-cari nggak tahu, udah tertimbun dengan pasir dan meninggal dunia dalam 1 hari. Kehilangan 6 orang anak dan 1 orang istrinya. Pas sudah sore akhirnya saya bawa bayi saya naik di atas onta, saya pergi dari negeri itu karena saya tidak sanggup lagi tinggal di sana. Pergi, sore harinya dia pergi. Ketika sampai malam hari anak saya menangis karena pengen susu, pengen makan. Akhirnya saya ambil susu onta, saya minumkan kepada bayi saya. Begitu saya lagi meminumkan susu kepada bayi saya, onta saya pergi, kata dia. Onta saya lari. Akhirnya karena onta itu adalah kendaraan satu-satunya yang kami miliki, saya kejar onta itu, saya tinggalkan anak saya di bawah pohon, saya kejar onta itu, malam hari itu. Di malam ketika habis kejadian musibah, kehilangan istri dan anak-anaknya. Saya kejar onta itu. Begitu saya kejar onta, tiba-tiba saya mendengar suara bayi saya menangis kencang. Saya lihat ke arah bayi saya, ternyata serigala sudah menerkam kepala bayi saya di depan matanya. Saya kejar serigala itu, dia bawa lari. Bayangin bayi kita, anak laki-laki kita yang paling kecil, satu-satunya yang tersisa, dibawa lari serigala di depan mata kita tuh gimana? Adrenalin kita tuh. Gak usah gitu, ngeliat YouTube yang orang dimakan serigala when animals attack itu kan ya. Kan banyak tuh kasus-kasus termasuk di India yang harimau makan orang gitu kan. Itu aja ngelihatnya, wah jadi panas tubuh kita gara-gara adrenalin kita dipacu kan. Gimana kalau anak sendiri? Dengan rasa sedih yang belum hilang dari tadi siang. Anaknya dibawa oleh serigala, dibawa lari, dikejar. Gak ketemu, pas ketemu ternyata udah dicabik-cabik, udah meninggal dunia dan serigalanya pergi. Sedih lagi dia. Setiap kali dia sedih dia bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Pokoknya ada aja nikmat walaupun diambil sebagian tapi yang tersisa masih banyak. Dia kehilangan istrinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan anak-anaknya juga kayak gitu. Kehilangan unta-untanya juga gitu. Yang terakhir kehilangan bayinya. Malam itu dia terkatung-katung di tengah padang pasir, dia cari-cari ontanya, ketemu nih ternyata lagi nyari-nyari, ketemu ontanya lagi berdiri di suatu tempat, dia dekati unta itu, begitu dia dekati untanya, dia ditendang oleh unta itu di wajahnya sehingga matanya buta dua-duanya. Di malam yang sama, buta matanya, untanya pergi, akhirnya dia berjalan seorang diri, ketemu dengan seorang musafir, dibawalah ke Damaskus, dan dia ceritakan, dalam satu hari saya kehilangan semua yang saya cintai dalam hidup saya. Istri saya, anak saya, bayi saya, harta saya, rumah saya, unta-unta saya, bahkan kedua mata saya hilang. Dalam satu hari, itu beruntun selama 12 jam berturut-turut. Tapi tahukah apa yang saya ucapkan? Alhamdulillah. Maka mendengar cerita ini dari seorang laki-laki, Urwah bin Zubair menangis dan merasa malu pada Allah. Ya Allah, maafkan saya terlalu cengeng, terlalu manja untuk menangis dan tidak bersyukur, padahal nikmat yang Engkau berikan kepada saya jauh lebih besar daripada musibah yang baru saja Engkau timpakan. Ini artinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah kalau kita menikmati sholat kita, ada hajat yang kita pengen adukan kepada pemilik alam semesta, sholat kita akan jadi break. Ada hajat. Tapi kalau kita nggak ngerasa butuh apapun, nggak punya hajat kepada Allah, kita nggak akan ngerasa sholat kita itu cuma beban. Ngapain sih manggil-manggil sholat, orang lagi sibuk juga. Tapi kalau kita ngerasa emang kita butuh Allah, gimana pun kita sibuk, Allah lebih kita butuhkan daripada urusan duniawi. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita belajar menjadikan sholat sebagai break dalam hidup kita. Bahagia ketika waktu sholat tiba, sebagaimana kita bahagia ketika waktu istirahat atau waktu entertain kita tiba dalam hidup kita. Jadi sholat itu mudah-mudahan semangatnya semangat entertain, tapi dilakukannya secara serius, khusyuk dan ibadah. Walaupun semangatnya semangat entertain.